Kalau kamu tidak bisa membaca Al-Quran percuma. Jadi nomor satu harus bisa baca Al-Quran dulu, baru bahasa Inggris. Kamu ganggu istirahat? Gak pernah. Selalu ngasih surat gitu. Iya, dia nggak pernah ganggu aku tidur. Kalau aku tidur, ya udah dia cuma kasih surat. Ma, aku berangkat ya. Aku berangkat ke sekolah. Biasanya aku malam, kamu susu, makanan apa, mana gitu, bawa ke sekolah. Iya, Mang, aku tenang aja, ada teman-teman juga. Dia nggak pernah minta duit, Mbak. Nggak pernah minta duit, nggak pernah minta uang jajan. Nggak pernah menyusahkan aku. Tapi kadang sedih nggak nih ketika mungkin kamu punya banyak harta, punya uang, tapi kadang nggak punya waktu. Sampai mengorbankan waktu gitu untuk cari uang yang banyak untuk itu. Aku bilang sama dia, apa ya mama suka bilang sama kamu sayang ketika mama kerja dan ketemu kamu. Yang aku suka. Yang mama sering bilang, kalau mama nggak bisa ketemu kamu dan mama sibuk kerja, Ya, yang kamu ingat apa? Mama sering bilang apa? kan bisa video call, terus nyapa, nggak mungkin apa nelpon asisten mama, terus mama lagi ngapain, lagi free nggak, terus telepon gitu. Aku tidak pernah bilang bahwa aku sibuk buat anakku. Waktu aku selalu ada buat anakku, Mbak. Boleh video call, boleh apapun. Mama itu tidak akan terganggu. Mama bisa diganggu kapan aja. Aku nggak pernah bilang sama anakku, Mama sibuk, nggak pernah. Kamu bisa video call, kapanpun. Kalau mama nggak diangkat sama mama, mungkin mama lagi syuting, kamu bisa ke asisten mama. Jadi mama tidak akan pernah sibuk untuk kamu. Jadi mama ada, mama tidak pernah tidak ada. Di mana aja. Tapi kadang sedih nggak punya waktu yang intens gitu, lebih banyak gitu sama kayak orang pada umumnya. Sedih Mbak, tapi siapa yang kasih makan anakku? Kan cuma aku yang bisa membuat anak aku sukses. Jadi siapa yang bisa kasih anak aku fasilitas kalau bukan aku mamanya? Saya bilang sama anakku jangan menggantungkan ke orang lain. Mama masih sehat. Jadi apalagi mama minta sama Allah yang kasih rezeki Allah lewat tangan-tangan Tuhan entah dari mana. Jangan pernah takut bahwa kamu tidak bisa mencapai cita-cita kamu. Fasilitas semua dari mama ada, tinggal kamu ngomong apa yang kamu mau. Bikin sendiri gimana deh lihat mama yang luar biasa sebegitunya gitu. Pasti kan bangga, terus campur aduk sama sedih juga kan, sedih yang lihat mama itu capek, terus tapi juga bangga karena mama apa bisa menafkahi aku. Kan kewajiban. Itu wajib, makanya bangga. Iya, mama ikhlas kok. Tapi gimana? Biasanya Pak, ya ini artinya seusia gitu, ini kan banyak anak yang menuntut untuk beli ini, beli itu ke orang tua dan segala macam, tapi justru malah sebaliknya gitu. Apa sih memang diajarin sama wanita gitu sampai sehingga kayak gini? Kalau tadi mami speech di atas gak pernah menuntut materi, gak minta ini itu segala macam gitu, harus dari diri sendiri ya. Karena orang tua aku kayak gitu sama aku, Mas. Orang tua aku tuh memfasilitasi aku. Orang tua aku tuh tidak pernah yang namanya, ini aku kan mencontoh orang tua, kemudian aku contohkan ke anak. Jadi selama ini kalau misalkan anakku, sayang, aku tanya sama bisnya, bis, anakku tuh butuh apa ya? Itu kayaknya teman-temannya pakai laptop, tapi dia nggak ngomong. Sayang, mama beli laptop ya buat kamu untuk belajar, gini. Iya ma, tenang aja, masih ada kok ini laptopnya. Ada dulu mantannya aku, makasih sayang, makasih mas. Maaf ya, maaf. Mama, aku kalau ngomong tentang anak pasti aku menangis. Karena hidupnya aku tuh dia gitu. Hidupnya aku tuh dia, kekuatan aku tuh ada di dia. Jadi Dewi Persik itu bisa kuat itu ada di dia, selain orang tua aku ada di dia. Jadi kamu yang mama banggakan. Mama itu bangga sama kamu. Mama bersyukur punya kamu. Berapa berat sih menjadi seorang yang membesarkan anak seorang diri? Aku dari dulu kita udah biasa berdua ya sayang. Bahkan aku rela putus sama siapa aja pasangan aku. Kalau udah pasangan aku udah masalah makan udah apa itu mesti kan dia kan orangnya nggak pernah curhat, nggak pernah ngomongnya sama mbak ART.
ada apa itu bu, mas geget gini bla bla. Jadi aku tuh pasti berantem sama pasangan aku hanya gara-gara Gabriel ada misalkan dia makanan dikurangi gini-gini, aku nggak mau. Jadi yang cari duit aku kok, yang susah aku kok pasangan aku gitu, contohnya kayak gitu. Jadi aku nggak mau. Jadi ini belah jiwaku. Jadi kalau mau sama mamanya harus mau sama anaknya gitu. Terus kalau kalau marah harus benar-benar marahnya ada aku, nggak boleh marahin dia bentak-bentak, itu aku merasa tersinggung. Jadi gimana ya, mungkin karena memang ya nggak tahu ya, kalau ibu yang lain pasti akan merasakan sama seperti aku. Jadi nggak boleh ada yang marahin anakku, kalaupun marahin itu harus ada aku. Jadi aku tahu kemarahannya itu untuk mendidik atau kemarahan kebencian gitu. Tapi kadang suka sedih nggak sih mungkin mohon maaf di antara orang-orang lain atau anak seusianya berjuang bersama anak masih dalam salah diri. Kalau aku dulu suka sedih, berdua suka nangis di kamar. Tapi sekarang aku ngeliat anakku ini kan, aku nggak boleh sedih lah. Gitu. Aku harus bangga sama dia. Apalagi makin ganteng anakku, makin gede. Malah aku sedihnya adalah kok tambah gede lah, kok tambah gede sih. Nanti dia lama-lama punya kerjaan, menikah, ninggalin aku gitu. Aku selalu bilang sama dia, anak itu kan titipan ya. Anak itu kan titipan. Suatu saat dia akan pergi dari kita. Bersama keluarganya, bersama istrinya. Aku cuma bisa bilang sama dia, kamu ingat mama, mama bersyukur alhamdulillah. Tapi kalau kamu gak ingat mama, mama tetap akan mendoakan kamu. Jadi mama itu selalu ada buat kamu. Aku bukan orang tua yang akan menuntut dia untuk bersama aku terus. Dia sudah dewasa, dia sudah mandiri, dia bisa menemukan jalannya. Kalau kamu sudah punya rumah tangga itu, kadang kan aku kalau ngelihat, mohon maaf nih, kalau ngelihat gosip-gosip di luar, kadang lupa sama mamanya sendiri, atau anak menantunya, mama mertuanya itu lupa gimana, itu kan aku sering lihat tuh gosip-gosip. Aku suka kasih tahu dia, sayang, kan aku ngelihat dia udah makin gede. Suatu saat kalau kamu sudah punya pasangan, apa kamu juga akan, kalau misalkan istri kamu sayang sama mama, atau kamu mau datang sama mama terus gak boleh sama istri kamu gimana gitu. Dia selalu jawabnya, mama ngomong apa sih gitu. Dia jadi jawabnya gitu. Jadi aku udah mikir sendiri, udah jauh ke sana mikirnya aku. Tapi balik lagi bahwa anak itu titipan. Dia mau melangkah, dia mau mandiri, dia mau pergi dari aku, ya aku yang penting sudah mendidik dia dengan baik. Ibu sendiri kalau lihat kan katanya kalau misalnya mama tuh kalau cari pasangan harus yang sayang sama dia. Seleksi juga nggak sih pasangan-pasangan mami gitu? Harus yang apa kriterianya kalau dari sudut pandang ibu sendiri? Eh, yang penting mah sayang aja sama aku, sama mama juga. Ya pasti bikin bahagia juga kan. Ya terus nggak bikin berat gitu di antara aku sama mama gitu. Gak bikin berat, maksudnya gak memisahkan. Iya. Kamu nggak mau pisah? Hah? Nggak Ya mau kan, pisah? sebelumnya kan kamu dipisahkan. Gitu. Merasa dipisah. Kalau sampai sekarang gimana ya? Pasangan mama sekarang. Alhamdulillah sih sejauh ini ya saya sama aku paham juga kan, pengertian gitu lah. Jadi protes gak sih kemarin? Protes itu nih jangan ikut seleksi, jangan yang ini kayaknya nggak oke atau gimana nggak sih Kak? Kalau aku mah terserah mama, yang penting mama ya bahagia sama pasangannya mama, terus ya itu ya pokoknya bahagia. Kalau buat aku sih yang penting tidak ada pertanyaan lagi bahwa kenapa aku harus jauh dari mama, kenapa aku harus dijauhkan dari mama, itu jangan ada lagi. Gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah tidak ada pertanyaan seperti itu. Dan aku tidak mau dengar itu lagi gitu dari mulut anakku. Terakhir ini prestasi yang alhamdulillah banget dari diri sendiri gitu. Itu dari di atas rata-rata gitu. Iya. Itu gimana? Saya nggak setting gitu, sepintar ini. Aku nggak ngerti ya. Alhamdulillah gitu, cuma bisa bilang alhamdulillah. Cara belajarnya juga mama nggak pernah lihat dia belajar. Kamu belajar dong sayang, iya ma, mama tenang aja. Paling aku kalau dia sholat, kalau di rumah itu kan kelihatannya. Tapi cara belajarnya aku nggak pernah lihat. Anak ini bagaimana, tapi kok tiba-tiba excellence. Kadang sampai bahkan kalaupun mau dikasih pertanyaan-pertanyaan dari gurunya atau ujian-ujian yang lebih daripada itu, dia siap gitu.
Kan gini, ya cuma segitu mah, itu udah paling tinggi nilainya. Gimana pertanyaannya semuanya udah nilainya 100 semua, gimana mas? Kadang aku juga bingung, gimana? Miss kasih pertanyaan yang gak sulit dong Miss. Ini aja kan cuma 2 tahun anakku, SMP 2 tahun, SMA cuma 2 tahun gitu. Jadi terus itu udah excellent nilainya, alhamdulillah gitu. Jadi ya, ya kan mamanya pinter, jadi anaknya pinter mas. Iya. Tapi mami kenapa sih ngekalahin anak di sini gitu dengan kita tahu biayanya enggak. Kenapa nggak di umum gitu? Terus maksudnya apa emang ini juga jadi salah satu Kenapa nggak di ya, international school kayak lebih gitu kan? apa ya punya cita-cita juga mungkin dulu mami nggak bisa dapetin itu jadi pengen kasih yang terbaik buat Gigi yang mami nggak bisa dapetin saat itu atau seperti apa? Enggak, justru aku mencontoh orang tuaku. Orang tuaku itu naruh aku dulu di sekolah Bima, Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif. Jadi mengedepankan agama. Lah, itu selama 12 tahun aku di situ. Jadi ada fikih, Al-Quran hadis, akidah akhlak, sampai Al-Quran. Al-Quran aja aku udah hafal dari Al-Baqarah, An-Nisa. Tapi setelahnya itu nggak aku hafalin lagi karena aku langsung ke SMP. SMP itu aku bandel, aku ke SMP umum. Nah, aku harusnya kalau aku ngikutin orang tuaku, aku di SMP yang seperti Geger juga gitu. Cuman ya karena pada waktu itu aku kepengen main mayoret, aku pengen main mayoret, aku akhirnya ke SMP. Jadi aku main mayoret karena di SMP aku di SD-nya itu tidak ada mayoret, Mbak. Aku masih bikin main drum band gitu ceritanya. Jadi aku lebih ke seni. Sedangkan anakku ini sengaja karena kan ini di kota besar, takut pergaulannya bebas. Sayang, kamu percuma pinter bahasa Inggris kalau kamu tidak bisa bahasa Arab. Kalau kamu tidak ngerti bahasa Al-Quran. Kalau kamu tidak bisa membaca Al-Quran, percuma. Jadi nomor satu harus bisa baca Al-Quran dulu, baru bahasa Inggris. Itu yang diajarin orang tuaku ke aku, Mbak. Kata mamiku, ayo kamu ngaji. Ngaji sampai kalau aku nggak ngaji tuh aku dicetolin sampai biru-biru gitu zaman dulu, sampai suruh ngapalin Al-Quran juga zaman dulu. Jadi sekarang ini aku turunkan ke anakku supaya anakku selain anakku tuh pinter bahasa Arab atau Al-Qurannya ngajinya bagus, paling enggak ya dia juga ada pinter bahasa Inggris. Itu biaya nggak masalah ya nih? Rezeki itu Allah yang ngasih, bukan manusia. Manusia itu perantara. Tidak ada yang, jangan menggantungkan kepada manusia, ada aja nanti jalannya. Percaya aja kalau mama itu mampu membiayai kamu sampai kapanpun. Ya boleh dong ungkapin sayangnya ke mami. Ungkapin sayang. Coba ungkapin dong, saya kamu matanya merah ngantuk apa nangis? Apa yang harus diungkapin? Kasih, Udah terlalu banyak yang harus udah banyak banget yang harus diungkapin tuh. Ya, pokoknya. Dekapilah sayang, mama biar tenang. Pokoknya emang aku sayang sama mama. Terus aku cuma pengen mama bahagia. Terus cita aja sih. Lebih Jadi anak soleh. Oke. Kemudian